lipid, asam nukleat, sama protein. Ini merupakan komponen karbon yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh mikroorganisme tersebut. Jadi yang tadi tidak hanya karbon ya, ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Baik itu yang komposisinya dibutuhkan dalam jumlah banyak atau dalam jumlah yang paling sedikit. Ketika itu dibutuhkan, maka itu kita menganggapnya sebagai nutrien atau nutrisi suatu mikroorganisme tersebut. Untuk apa sih nutrisi tersebut? Nah, untuk pertumbuhan atau untuk proses metabolisme. Metabolis yang ada di dalam tubuh si mikroorganisme itu yang nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan. Selain untuk pertumbuhan, itu untuk menghasilkan suatu produk metabolit. Suatu produk metabolit yang bisa dimanfaatkan oleh manusia apa? Produk metabolit sekundernya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia tersebut. Jadi dia tidak hanya menumbuhkan atau membesarkan, memperbanyak dirinya, tetapi dia juga akan menghasilkan suatu produk. Jadi kalian jangan kalah sama mikroorganisme. Kalian tidak hanya mengkonsumsi suatu makanan masuk ke dalam tubuh, bukan hanya untuk hidup, tetapi kalian harus berkarya, harus memiliki manfaat sama seperti mikroorganisme tersebut. Itu ya yang bisa kita petik. Jenis nutrisi ada dua ya, ada makro sama mikro. Makro itu dibutuhkan dalam jumlah banyak atau besar, sedangkan yang mikro itu dalam jumlah kecil. Ini contohnya, nanti kalian bisa membacanya sendiri. Jadi ini yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan ini yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Karena yang jumlah kecil itu biasanya hanya berperan sebagai kofaktor untuk enzim-enzim tertentu. Untuk enzim-enzim tertentu. Ini gambarannya pada mikroorganisme, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Ini seperti ini. Kalau yang dibutuhkan untuk organisme selain mikroorganisme dalam hal ini kayak manusia, tumbuhan ya, nanti mungkin kalian akan belajar tentang nutrisi pada pertumbuhan apa gitu. Ini akan tetap dianggap sebagai makronutrisi. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Misalkan bakteri membutuhkan karbon dalam jumlah banyak. Apakah tumbuhan dalam jumlah sedikit? Tidak, sama-sama banyak. Mungkin nanti yang membedakan adalah nutrisi yang lain, nutrisi pendukung yang lain. Itu yang akan membedakannya. Oke, ini macam ya, macamnya elemen pada makronutrisi apa saja. Nanti silakan dibaca sendiri sama seperti ini. Untuk mikronutrisi apa saja nanti silakan dibaca sendiri. Misalkan zinc. Nah, zinc ini yang digunakan adalah Zn2+. Untuk apa sih dia? Untuk pertumbuhan mikroorganisme atau untuk koenzim dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca. Kita bahas satu persatu untuk makronutrisi dimulai dari karbon. Jadi karbon ini sumbernya ada dua, ada yang berupa organik, ada yang berupa anorganik. Yang berupa anorganik contohnya CO2. Kalau organik sudah paham. Sudah paham ya kalau yang organik. Kalau yang anorganik ini contohnya CO2. Sumber karbon yang bisa digunakan, biasa digunakan dalam industri ini molase, pati, sirup jagung. Ini yang diberikan pada mikroorganisme. Berbeda nanti yang kalian makan. Jadi ini ada perbedaan. Pada fermentasi aerob sekitar 50% dari substrat karbon masuk ke dalam sel dan lainnya digunakan sebagai energi. Jadi yang lainnya akan dimanfaatkan sebagai energi. Kalau pada fermentasi aerob, kalau anaerob sebagian besar substrat akan dikonversi menjadi produk. Hanya kurang dari 30% yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan atau dimanfaatkan dalam
kehidupannya, tidak langsung proses pertumbuhan, mungkin nanti akan habis sehingga dia akan mati. Jadi ini yang membedakan. Kenapa sih seperti ini? Karena kebanyakan mikroorganisme itu sebagian besar itu bersifat aerob. Yang anaerob itu dari bakteri saja itu mungkin hanya seperberapanya ya, paling hanya 10%-nya saja yang bersifat anaerob. Sebagian besar itu bersifat aerob. Selanjutnya ada nitrogen. Jadi komponen yang paling banyak dibutuhkan di situ adalah karbon. Urutan kedua adalah nitrogen. Urutan kedua nitrogen. Ini diperlukan untuk sintesis protein dan asam nukleat serta untuk pembentukan ATP atau molekul penting seperti ATP. Kalau nitrogen ini banyak dibahas pada dua mikroorganisme ini, azotobakter sama cyanobacteria. Kenapa? Karena dia nyata. Kalau tidak ada ini dia akan mati. Kalau yang lainnya masih bisa diganti dengan yang lain di mana itu masih ada komposisi nitrogen, N2CO 4 2 kali dan lain sebagainya masih. Kalau ini karena menangkapnya dari alam atau biasanya kalau memang alam itu yang dihasilkan jumlahnya tidak segitu banyak, maka di situ akan diberi oleh petani, biasanya petani melalui proses pemupukan untuk menjaga kehidupan dari mikroorganisme yang benar-benar memanfaatkan nitrogen tersebut. Ada pula mengambil dari molekul anorganik nitrat seperti urea ini, garam amonium hingga mengambil N2 dari beberapa molekul asam amino. Ini yang dibuat oleh manusia anorganik ini. Nitrogen menyusun sel sekitar hanya 10-14% pada sel kering. Makanya dia menempati urutan kedua dibandingkan dengan karbon. Itu. Yang selanjutnya ada oksigen. Kalau oksigen hampir biasanya 50-50 antara oksigen sama nitrogen tadi. Setelah oksigen ada hidrogen. Kalau oksigen pada sel kering sekitar 20%, sangat penting bagi respirasi banyak mikroorganisme. Untuk mikroorganisme yang bersifat aerob, bukan yang anaerob. Kalau yang anaerob tidak membutuhkan oksigen. Kalau ada oksigen dia akan mati. Jadi karakter dari mikroorganisme itu ada 3 atau pengembangannya lebih dari 3, tapi umumnya kita menyebutnya paling umum itu disebut 3, aerob, anaerob sama tengahnya yaitu mikroaerofil. Nanti pengembangannya ada fakultatif istilahnya. Jadi oksigen ini dibutuhkan oleh mikroorganisme yang memang dia bersifat aerob. Kalau yang anaerob tidak butuh ini. Atau biasanya tetap tumbuh, tapi tumbuhnya tidak optimal, kecil biasanya. Koloni yang terbentuk kecil kalau kita menumbuhkan dalam media padat. Tapi kalau kita menumbuhkannya dalam media cair, biasanya enggak tumbuh. Sulit tumbuhnya, kecuali kalian menumbuhkannya pada benar-benar kondisi yang anaerob. Dimasukkan toples, terus ditutup kedap udara, itu baru bisa tumbuh. Oksigen molekular dibutuhkan sebagai elektron aseptor terminal dalam metabolisme aerob senyawa karbon ini ya. Jadi hanya yang bersifat aerob. Hidrogen berpartisipasi dalam proses pembangkit energi pada sebagian besar mikroorganisme. Diperlukan untuk mengurangi karbon dioksida dalam sintesis makromolekul. Makromolekul atau sebutannya adalah autotrof. Ini hanya ada sekitar 8% untuk hidrogen. Ada fosfor, ada sulfur. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kadang tidak murni N2 itu bebas di alam. Kalau dia bersifat organik, oke, seperti itu. Kalau dia bersifat anorganik, ya berubah pupuk-pupuk itu tadi. Fosfor hanya sekitar 3%, sedangkan sulfur di sini hanya sekitar 1%.
Lah, persentase ini umum yang digunakan pada mikroorganisme itu paling naik turun sedikit, rentangnya segitu. Sehingga nanti kalau kalian penelitiannya mengambil katakanlah bakteri X ya, bakteri spesifik. Maka apa yang harus kalian lakukan? Apakah berpatokan pada PT ini? Tidak, kalian harus berpatokan pada referensi yang ada, pada jurnal-jurnal yang sudah terpublish. Yang sudah terpublish, bakteri saya yang bernama X ini biasanya tumbuhnya di media apa, berapa komposisi yang diperlukan, itu yang harusnya dikaji. Ya, fosfor ada jenisnya, ada yang bersumber dari senyawa organik sama senyawa anorganik. Saya tidak lama menjelaskan ini karena kelas kemarin habis waktunya. Ada lagi kalium sama magnesium. Ini juga kita menyebutnya adalah makromolekul karena dibutuhkan dalam jumlah banyak. Lah, ini kalium ya. K2PO4 ini kan gabungan antara kalium sama fosfat tadi atau fosfor tadi. Ini kalau magnesium simbolnya ada Mg ini. Ya, tapi ini ada beberapa mikroorganisme yang hanya memanfaatkan sebagai kofaktor protein-protein tertentu saja, tidak dimanfaatkan dalam jumlah banyak. Selanjutnya, setelah kita membahas makronutrisi, kita berpindah ke mikronutrisi. Kalau mikronutrisi ini ada umum, ada khusus, sama ada gro. Jadi ada 3 untuk pembagian mikronutrisi ini. Untuk yang umum digunakan atau yang umum ditambahkan ada Fe, Zn, sama Mn. Ya, ini ya gunanya. Kalau pada mikroorganisme untuk ini, biasanya pada tumbuhan juga hampir sama untuk Fe ini, berperan sebagai kofaktor. Mungkin Zn ini untuk mengatur proses fermentasi. Bakteri-bakteri asam laktat yang melakukan proses fermentasi. Nah, ini membutuhkan ini. Jadi media-media ini kalian bisa meraciknya sendiri atau kalian bisa langsung beli pabrikan. Kalian bisa beli pabrikan, di situ nanti akan dituliskan apa saja sih komposisi yang ada di media ini yang kalian beli. Kalau kalian membuat sendiri harus menggunakan referensi. Kalau saran saya sih kalian harus bisa membuat media sendiri. Siapa tahu nanti kalau kalian lulus, kalian bisa membuka usaha untuk pembuatan media-media. Entah itu media mikroorganisme atau media yang lain. Media untuk pertumbuhan yang lain. Entah itu untuk pertumbuhan hewan, meningkatkan berat badannya, atau tanaman untuk biar bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Lah, itu harus dipelajari ketika kalian kuliah. Kapan lagi kalian akan belajar tentang itu? Ini yang khusus. Nah, jadi nanti kalau membuat judul skripsi harus jelas, kalian harus tahu siapa yang berperan sebagai makro, siapa yang berperan sebagai mikro. Di mikro itu ada yang khusus, ada yang umum, dan ada yang growth factor atau faktor pertumbuhan. Kalian harus bisa membedakannya. Ya, ini yang growth factor. Selanjutnya kita mengkategorikan mikroorganisme berdasarkan nutrisinya. Yang dibahas di sini cuma karbonnya saja, tapi nanti kalau kalian mau mengembangkannya sendiri di nitrogen atau oksigen atau hidrogen, silakan nanti kalian kembangkan sendiri. Yang pastinya berdasarkan sumber karbon, mikroorganisme itu dibagi menjadi 2, ada heterotrof sama autotrof. Ini berbeda kalau pada mikroorganisme, artinya heterotrof sama autotrof. Ketika berdasarkan sumber karbon ini berbeda, ketika kalian mengartikan pada tumbuhan ya, itu berbeda. Heterotrof di sini mikroorganisme memperoleh karbon dalam bentuk molekul organik yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari organisme lain. Yang membedakan yang mana? Hetero. Ini adalah organik, molekulnya berupa molekul organik. Dia diperoleh dari manapun, baik langsung maupun tak langsung, kita menyebutnya sebagai hetero. Kalau autotrof itu adalah anorganik.
Jadi ini yang harus diingat adalah ini dia yang satunya organik, yang ini anorganik. Yang anorganik yang umum contohnya memang dari CO2 ini contohnya. Ini ya, diingat hetero itu organik, yang autotrof itu organik. Dari dua ini dibagi lagi menjadi beberapa. Dibagi menjadi beberapa, ada kemo sama foto. Yang ininya tinggal ditempeli, kemo autotrof sama foto autotrof. Yang hetero tadi juga cuma ditempeli kemo sama foto. Kemo heterotrof sama foto heterotrof. Yang dibedakan yang mana? Kita lihat yang dibedakan adalah yang mampu dimanfaatkan oleh mikroorganisme tersebut sebagai sumber karbonnya. Ini yang berpatokan awal adalah pada kata-kata ini. Autotrof sama heterotrof. Kalau autotrof ini sama-sama memanfaatkan CO2 atau senyawa anorganik tadi ya, karena bedanya hetero sama autotrof itu kan organik sama anorganik. Yang autotrof itu anorganik sebagai sumber karbonnya. Di sini dicontohkan CO2. Sama ya CO2. Selanjutnya untuk lebih mudahnya kembali ke kata awalnya kemo. Kemo di sini ya. Berarti dia akan memanfaatkan senyawa anorganik sebagai sumber energi. Jadi ada dua, sumber karbon sama sumber energi. Sumber karbon sama sumber energi. Kalau karbon dua-duanya memanfaatkan senyawa anorganik. Kalau sumber energinya yang kemo itu senyawa anorganik, sama di sini juga senyawa anorganik, ya kan, sama sebagai sumber energinya. Kalau foto di sini sesuai namanya ya, foto itu cahaya sebagai sumber energinya. Sama di sini juga dia memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya, yang belakangnya hetero ini tinggal dibedakan berdasarkan molekul organiknya. Jadi dia memanfaatkan senyawa organik sebagai sumber karbon dan anorganik sebagai sumber energi. Ini ya, semoga paham dengan keterangan saya tadi. Oke, selanjutnya berdasarkan sumber elektron. Itu tadi kalau berdasarkan sumber karbonnya itu tadi sama sumber energinya dibagi menjadi 4. Kalau sumber elektronnya dibagi menjadi 2. Ada litotrof sama organotrof. Ya, kalau litotrof itu anorganik sebagai sumber elektron, bukan sumber energi sama sumber karbonnya lagi. Tetapi di sini adalah sumber elektron sebagai sumber elektron. Yang satunya memanfaatkan molekul anorganik, yang satunya organik. Ini ya. Jadi untuk sumber elektron ini hanya terjadi pada saat terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Kalian sudah mempelajarinya ketika SMA. Seperti apa sih reaksi redoks itu ya? Ya, sudah mempelajarinya di kimia waktu SMA. Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana sih nutrisi itu masuk ke dalam suatu sel mikroorganisme. Suatu sel mikroorganisme sudah dipelajari juga kayaknya, tapi nggak spesifik ke mikroorganisme ya. Kalian pasti mengenal istilah ini, dua istilah ini. Jadi kedua istilah ini pastinya akan melibatkan ini, membran plasma. Sebelum terjadinya entah itu pasif, entah itu aktif, maka di situ akan melibatkan membran plasma. Ini ya, ada dua cara, ada pasif, ada aktif. Untuk yang pasif ini dibagi menjadi dua, simple diffusion atau difusi yang simple, yang satunya adalah difusi yang terfasilitasi. Kalau difusi yang simple ini, molekul akan bergerak melintasi membran sebagai respon adanya, karena di situ ada gradien konsentrasi, yaitu dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, di mana di dalam sel
itu jumlah molekulnya itu lebih rendah dibandingkan yang ada di luar sel. Sehingga di situ terjadi difusi simpel, perpindahan nutrisi yang ada di luar akan masuk ke dalam yang nantinya akan tercapai kesetimbangan konsentrasi di kedua sisi membran tersebut. Pada ini tidak ada input energi. Pada difusi simpel tidak ada input energi. Sama sih untuk difusi yang terfasilitasi atau pada transport aktif ini, transport pasif ini tidak ada input energi. Ini ya, sesuai namanya, simple sekali. Kalau digambarkan itu seperti kain flanel itu ya, kain flanel yang kering, terus kalian celupkan pada air, lah itu kan nanti akan merembes ke atasnya gitu ya. Sama seperti itu, digambarkan perpindahan gradien konsentrasi dari yang tinggi ke rendah itu sesimpel itu. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Molekul polar yang besar, jadi ini untuk yang ukurannya besar seperti glukosa atau asam amino, ini masuk ke dalam sel dengan melintasi membran berikatan dengan protein transport. Jadi ada membran, ada protein transport di situ di dalamnya. Ini digambarkan di bawahnya ini. Hal ini disebut sebagai difusi terfasilitasi. Sama seperti simple difusi tadi, tidak ada input energi. Difusi hanya dapat terjadi di area dengan gradien konsentrasi. Konsentrasi yang di luar lebih besar dibandingkan konsentrasi yang ada di dalam. Di dalamnya siapa sih? Di dalamnya sel mikroorganisme tersebut. Zat yang diangkut akan dimetabolisme dengan sangat cepat di dalam sel untuk mempertahankan gradien konsentrasi dari luar ke dalam. Yang membedakan apanya? Pada simple diffusion sama difusi terfasilitasi, apa yang membedakan ininya? Di sini ada melibatkan protein transport karena ukurannya besar, tidak seperti tadi langsung masuk karena ukurannya kecil. Nah, proses masuknya sehingga masuk ke dalam sel mikroorganisme tersebut. Ini gambarannya modelnya seperti ini. Ini untuk difusi terfasilitasi. Nah, ini ya untuk transport pasif ketika jumlah molekul yang berada di luar sel itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam sel. Ini untuk yang simpelnya, ini yang untuk terfasilitasinya. Ini luarnya, ini dalamnya. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang ada di dalamnya sehingga mengalami transport pasif ini. Itu caranya nutrisi-nutrisi tadi yang kita bahas, mulai dari makromolekul sampai mikromolekul itu masuknya seperti ini pada transport pasif. Sekarang ke transport aktif, jadi secara umum mikroorganisme berada pada dalam lingkungan yang sangat encer karena gradien konsentrasi berjalan ke arah lain dan difusi ke dalam sel tidak dimungkinkan. Untuk transport aktif, ini memungkinkan sel mengatasi gradien yang tidak menguntungkan. Transport aktif terjadi dalam satu arah ke dalam sel, di mana proses transport aktif ini diperlukan input energi, memerlukan energi karena di situ membutuhkan yang jumlahnya karena kondisi lingkungannya sangat encer dan yang akan masuk itu molekulnya lebih besar. Energi berasal dari hidrolisis adenosin trifosfat atau ATP dengan protein transmembran. Protein akan mengikat molekul terlarut dengan afinitas tinggi di luar sel dan kemudian mengalami perubahan konformasi yang menyebabkan molekul tersebut dilepaskan ke dalam sel. Hampir sama seperti difusi terfasilitasi, tetapi yang membedakan di sini kalau kalian melihat gambarnya, di sini ada ATP, dia memerlukan ATP atau ada input energi. Kenapa? Karena kondisi yang ada di luar sel ini sangat encer, bukan karena sangat
tinggi konsentrasi yang ada di luar sel. Itu yang membedakan. Kalau dilihat dari gambarnya ini sedikit kan ya, tetapi di sini karena sangat encer makanya di sini ada input energi. Gambarnya sama, yang membedakan ininya loh, molekul yang melayang-layang di luar sel sama yang di dalam sel. Ini yang membedakan. Oke, semoga paham perbedaan gambaran antara transport aktif sama transport pasif. Sampai di situ ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke slide selanjutnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Untuk budidaya mikroba dalam skala laboratorium, ini nanti akan dibahas lebih banyak di praktikum, di petunjuk praktikum nanti akan dibahas secara detail tahap-tahapannya, tetapi di sini saya berikan biar nanti nyambung. Jadi ini skala laboratorium ya. Kultur artifisial dari organisme apapun itu nanti akan membutuhkan nutrisi tadi yang sudah kita bahas bersama-sama dan kondisi lingkungan yang tepat seperti suhu, pH, sama konsentrasi oksigen. Jadi ketika kalian menumbuhkan suatu mikroba pada media yang sudah memenuhi syarat, tetapi kondisi lingkungannya belum memenuhi syarat, sama saja tidak akan tumbuh. Jadi ini mikroorganisme itu harus memenuhi ini semuanya. Selain nutrisi harus ada kondisi lingkungan yang memenuhi. Nutrisi dan kondisi yang disediakan di laboratorium biasanya merupakan cerminan dari yang ditemukan di habitat alami organisme. Jadi yang sebelum kalian kalian mengisolasi ya dari mana mikroorganisme tersebut. Lah biasanya nutrisi itu disesuaikan di mana mikroorganisme itu tumbuh atau hidup. Begitu juga untuk kondisi lingkungannya. Dia di lingkungan yang seperti apa? Ketika dia mampu tumbuhnya di yang membutuhkan suhu yang tinggi, dia bersifat termofilik, tetapi kalian menumbuhkannya di mesofilik. Lah, dia tidak akan bisa tumbuh. Selain itu juga membutuhkan teknik aseptik. Jadi harus steril biar tidak kontam dengan yang lainnya. Ini merupakan langkah awal yang diambil untuk menghindari kontaminasi. Kalau bekerja dengan menggunakan mikroorganisme harus dipastikan steril. Jadi ada yang namanya proses sterilisasi. Nanti mesti semuanya harus steril. Sehingga kalau nanti membuat skripsi tidak perlu itu dituliskan langkah awal, langkah kerja, set sterilisasi. Ya sudah pasti kalau menggunakan mikroorganisme sudah pasti itu wajib sterilisasi sehingga tidak perlu dituliskan di skripsi untuk langkah itu. Oke, ini untuk mencegah pertumbuhan kontaminan yang tidak diinginkan. Setiap gelas atau peralatan apapun yang digunakan harus disterilkan sebelum pekerjaan dimulai. Selain itu ada seperti tabung reaksi, labu takar, dan plate tidak dibuka dalam waktu yang lama. Jadi harus cepat-cepat kerjanya dan tidak dibuka terlalu lama dan tidak terlalu lebar yang dibuka. Kecil saja, cukup kecil. Botol berleher dan tabung reaksi dilewatkan melalui nyala api atau bunsen untuk mempertahankan sterilisasi. Nah, jadi sterilisasi itu tidak melulu harus di autoclave, tidak harus di LAF. Kalau nanti bekerja mau mengisolasi atau yang lainnya, cukup di dekat bunsen. Tidak perlu nanti alasannya nggak selesai-selesai karena LAF-nya antri atau yang lain sebagainya. Bisa menggunakan bunsen, cukup beli bunsen. Bisa melakukan proses isolasi. Kawat ose dan jarum yang digunakan untuk mentransfer volume kecil kultur mikroba
dilakukan dengan memanaskannya dalam nyala api. Ini ya, kawat ose atau jarum, jadi harus dilewatkan, jangan dipanggang. Biasanya saya lihat itu ada beberapa yang dipanggang sampai terlihat di sini merah gitu karena terlalu panas. Nah, kalau digunakan mengambil mikroba, ya matilah mikrobanya. Hangus, wong ininya sampai merah. Jadi hanya dilewatkan saja. Seperti ini ya, teknik aseptik pada ada alat-alat yang akan digunakan untuk mengisolasi atau mengkultur. Ini untuk kultur murni. Jadi kalau kalian mau mendapatkan kultur murni, langkah pertama dalam ini merupakan langkah awal. Kalian harus memiliki kultur murni dulu. Langkah awal dalam budidaya mikroorganisme adalah membuat kultur murni, menciptakan lah istilahnya, enggak membuat, menciptakan. Bakteri dapat dikultur menggunakan media cair atau padat, bisa langsung ke cair atau bisa ke padat, terserah. Tapi yang enak ke padat dulu, biar nanti bisa menentukan kultur murninya. Kalau cair agak rawan, masih kontam dengan yang lain, kecuali setelah dari media padat. Media padat sangat berguna dalam isolasi bakteri untuk menyimpan jangka panjang, sedangkan kultur cair biasanya digunakan untuk produksi bakteri dalam jumlah besar dan cepat. Jadi harus disesuaikan. Untuk kultur cair, untuk media cair juga bisa sih untuk jangka panjang sampai 6 bulan. Tapi jangan lupa untuk diperbarui lagi, karena sudah pasti 6 bulan itu medianya akan habis. Sehingga kalau nggak diperbarui, apa yang terjadi? Kalau diamati di bawah mikroskop sudah mati mikrobanya. Penggunaan medium dan kondisi inkubasi yang selektif terhadap mikroba yang diinginkan dan tidak menunjang mikroba yang tidak diinginkan. Jadi ini tujuannya sehingga di bawahnya nanti akan dibahas media, jenis-jenis medianya. Perkembangan media padat dengan percobaan Koch, kita mempelajarinya pada pertemuan pertama ya, ini postulat Koch ada di sana. Jadi pada tahun sebelum Indonesia merdeka, Koch itu sudah melakukan ini. Ada kentang, ada gelatin, ada agar. Nanti kalian akan membuat media-media ini di praktikum. Di praktikum sudah dijelaskan di petunjuk praktikum mikrobiologi umum. Bagaimana cara membuat media yang berasal media kentang, cara membuat media gelatin sama media agar. Media pertumbuhan untuk budidaya bakteri yang banyak dibahas itu bakteri, karena bakteri memiliki media-media tertentu untuk pertumbuhannya. Kalau pada jamur atau fungi kita bisa menggunakan media umum. Lah, seiring perkembangan zaman yang berkembang itu yang dikaji oleh beberapa industri itu adalah pembuatan media budidaya untuk bakteri. Kalau dulu cukup menggunakan Na saja, Na atau NP, natrium agar atau natrium broth, itu saja yang digunakan pada bakteri. Tetapi seiring ini mulai berkembang, ada yang namanya media terdefinisi, ada media tak terdefinisi. Ini hanya untuk menggambarkan apa saja komposisi yang sudah diketahui pada media tersebut. Komposisi yang ada pada media tersebut. Ini biasanya dibeli, media itu dibeli. Yang untuk media terdefinisi sama media tak terdefinisi atau kompleks ini sebutannya. Jadi untuk yang tak terdefinisi ini biasanya komposisi medianya itu, komposisi kimia yang ada di dalamnya itu tidak diketahui secara pasti. Seperti ini ya, proteos pepton, lah yang dituliskan pepton, glukosa gitu, tidak dijelaskan secara detail yang ini, yang tak terdefinisi. Lah ini dapat memiliki variabel komposisi karena adanya komponen seperti darah
ekstrak ragi, pepton, dan air ledeng. Kalau yang terdefinisi ini media yang komposisi kimianya diketahui secara jelas. Ini kan detail ya, tidak ada yang seperti di bawahnya ini. Dituliskan secara detail komposisi kimianya. Banyaknya konstituen ini tergantung pada kebutuhan nutrisi organisme tersebut. Jadi ini berdasarkan kalau ini dari media yang kalian beli itu dibagi menjadi 2, terdefinisi sama tak terdefinisi. Itu hanya berdasarkan ini saja. Ini saja, tetapi nanti untuk pertumbuhannya ya menyesuaikan. Ini ada di bawahnya. Ini media pertumbuhan untuk budidaya bakteri yang lain ada Wills media sama media selektif. Ini yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan organisme dirancang khusus untuk isolasi dan identifikasi jenis-jenis tertentu. Ketika sudah ditemukan, biasanya ditumbuhkan di sini. Kalau yang selektif ini untuk mendukung organisme atau kelompok organisme tertentu, seringkali dengan menekan pertumbuhan organisme lain. Misalnya MRSA. Itu selektif MRS. Kalau A itu kan agar, B itu broad ya. Untuk menekan pertumbuhan organisme yang lain, tetapi di situ digunakan untuk sekelompok. Ini tulisannya sekelompok atau kelompok organisme tertentu, MRS itu untuk media selektif. Selain ada media selektif, ada media khusus, ada media diperkaya. Media khusus ini nama lainnya adalah media diferensial. Contohnya ada McConaughey yang mana di dalamnya mengandung laktosa dan menggunakan indikator pH sehingga diferensiasi antara organisme yang mampu memfermentasi laktosa dan yang tidak mampu memfermentasi laktosa di situ bisa dibedakan. Kalau yang mampu memfermentasi laktosa biasanya akan ditemukan koloni tumbuh berwarna merah, sedangkan yang tidak mampu koloninya putih atau biasanya merah muda, pucat atau merah kepucatan. Itu yang media diferensial. Nanti silakan dibaca pengertiannya seperti apa. Untuk yang media ini merupakan media selektif yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan organisme yang ada dalam jumlah rendah. Jadi ketika kemampuan pertumbuhan mikroorganisme tersebut pada media itu tidak optimal, biasanya dipindahkan ke media ini dengan syarat kondisi lingkungan sudah memenuhi. Jadi ini kita menganggap yang kita bahas di sini medianya yang digunakan itu di mana media itu sudah kita tidak memperhitungkan kondisi lingkungan, dalam artian kondisi lingkungan sudah memenuhi syarat untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut, sehingga yang kita bahas di sini hanya medianya saja. Misalkan di sini untuk mengisolasi organisme yang ada dalam jumlah kecil dalam populasi campuran besar, misalnya tanah, adanya penambahan tanah. Ini untuk memperoleh kultur murni tadi ya, langkah-langkahnya ini yang harus dilakukan. Nanti silakan dibaca. Ini ada videonya, saya kasihkan linknya, bisa kalian lihat sendiri bagaimana untuk preparasi media. Tapi nanti asisten menjelaskan kok untuk preparasi media. Lah strict plate, ini nanti juga kalian mempelajarinya lebih jauh di ketika praktikum ya. Ini menggunakan kawat ose untuk menyebarkan setetes suspensi bakteri pada agar dengan cara digores. Jadi ini dilewatkan saja di atas bunsen atau api panas, kemudian diambil setetes suspensi bakteri menggunakan ose ini. Cuma satu kali mengambilnya, kemudian setrikan pertama, kalian tidak boleh mengambil lagi, kemudian setrikan kedua, setrikan ketiga, setrikan keempat,
Sudah berhenti. Mana nanti yang akan digunakan sebagai kultur murni, yang tumbuh, koloni tunggal yang tumbuh yang terpisah dari koloni yang lain. Ini nanti yang akan kalian gunakan, atau ini ya yang tumbuh. Dari setrikaan pertama, kedua, ketiga, keempat, mana yang diambil? Nah, yang ini. Karena yang ini sudah pasti dia bersenggolan dengan koloni yang lain. Yang 1, 2, 3 ini masih rawan, yang enak ngambil dari yang nomor 4 ini. Ini juga cara striknya nanti ada di video yang ini, nanti silakan kalian lihat sendiri. Ini untuk pour plate, jadi selain strik ada istilah lagi yaitu pour plate, merupakan suspensi encer bakteri yang dicampur dengan agar, cair hangat dan dituangkan ke dalam cawan Petri yang kosong. Jadi setelah agar mengeras, sel terimobilisasi, koloni yang terbentuk akan bercampur dengan agar baik pada permukaan, tengah maupun dasar agar. Ini biasanya ditentukan sifat mikroorganisme tersebut apa, aerob, anaerob atau yang mikroaerofil itu. Biasanya cocok untuk isolasi bakteri yang tidak dapat mentolerir kadar oksigen di atmosfer. Jadi kalian punya bakteri di mana kalian tidak tahu bakteri tersebut sifatnya apa. Nah, itu enak menggunakan pour plate ini karena kalau yang bersifat aerob dia akan tumbuhnya di atas permukaan media, yang mikro biasanya di tengah, yang mikroaerofil, yang anaerob biasanya tumbuhnya di dasar paling dalam di bawah media. Kebanyakan bakteri dapat mentolerir paparan singkat dengan agar yang ditahan pada suhu tepat di atas titik setnya. Jadi kalau untuk suhu biasanya hampir sama untuk suhu. Asalkan dia tidak bersifat psikofil ya, di bawah minus itu hampir sama. Lah ini untuk tata cara bagaimana sih caranya pour plate, nanti kalian juga bisa melihat di sini. Sekarang untuk preservasi mikroba, ini merupakan cara mengawetkan atau menyimpan kultur mikroorganisme pada suhu rendah untuk menunda proses pertumbuhan. Ada macam-macam jenisnya, tergantung kalian menginginkannya untuk berapa lama waktunya dan yang kalian miliki yang mana itu. Kalau kita di sini sampai sih minus 85 ada, pakai deep freezing ini bisa semuanya ada di sini. Jadi nanti disesuaikan kalian mau menyimpannya dalam jangka berapa lama, kalian harus memasukkan atau menyimpannya di mana. Ini yang digunakan. Oke. Oh, sudah habis ternyata PPT saya. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk perkuliahan ini tentang nutrisi dan pertumbuhan mikroorganisme, ada yang ditanyakan? Saya Ibu. Oke. Mas Faiz, silakan. Oke, baik. Tadi kan di dalam nutrisi makro pada makhluk hidup kan ada oksigen ya Bu ya. Nah, oksigen itu terdapat sel kering sekitar 20%. Nah, itu untuk persentasenya apakah tetap 20% ataukah bisa nambah ataupun kurang? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi untuk persentase itu enggak selalu 20% persis seperti itu. Biasanya ya ada yang di atasnya sedikit, ada yang di bawahnya sedikit, ada yang persis. Mikroorganisme itu kebutuhannya tidak sama seperti yang saya terangkan tadi. Kalau urutannya memang karbon itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan hidrogen atau
atau fosfat itu karbon lebih banyak. Tetapi kalau untuk patokan komposisinya berapa persentasinya itu biasanya tergantung mikroorganisme tersebut atau bakteri atau jamur tersebut. Begitu Mas Faiz. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya izin Oh ya, silakan. Tadi untuk yang pertumbuhan mikroba kan ada beberapa teknik untuk menumbuhkannya ya Bu ya. Nah itu apakah selalu muncul mikrobanya atau mungkin nggak selalu muncul gitu Bu yang pakai beberapa teknik tadi? Terima kasih. Teknik yang pour plate sama strict plate itu ya? Ya. Kalau strict plate itu lanjutan. Jadi lanjutan ketika kita pertama kali, lanjutan ketika kita sudah mendapatkan isolat. Ketika kita sudah mendapatkan isolat atau mendapatkan kultur, itu teknik lanjutan untuk strict itu. Kalau pour plate itu tadi untuk mendapatkan target, misalkan Mbak Nova, targetnya di situ adalah bakteri yang bersifat mikroaerofil. Nah, itu bisa menggunakan pour plate. Karena pour plate itu enak. Keuntungannya ketika kita itu bisa mendapatkan beberapa jenis mikroorganisme, bisa mendapatkan yang bersifat aerob, anaerob sama mikroaerofil. Itu kita bisa mendapatkan di pour plate. Nah, untuk lebih jelasnya tadi kan ada video-videonya ya. Pasti ngambang kan pembahasan ini karena waktu SMA belum pernah mengalami ini. Itu kalian bisa membuka video-video yang sudah ada tadi. Tapi video-video itu enggak keluar kok di ujian. Yang keluar ya ini PPT-nya saja. Hanya untuk gambaran biar kalian enggak ngambang karena SMA itu kayaknya enggak ada praktikum tentang mikroba itu, belum ada lah di SMA. Kecuali kalau SMA yang kelas-kelas internasional ya, saya belum pernah tahu kurikulumnya seperti apa kalau yang SMA dasar itu. Jadi itu ada yang teknik lanjutan, ada yang memang teknik pertama kali. Misalkan kalian mengekstrak atau mengambil tanah gitu ya, tanah kemudian kalian encerkan karena mau mengisolasi bakteri dari tanah tersebut. Sampai di pengenceran kesekian itu nanti juga diterangkan oleh asisten, sampai di pengenceran kesekian kalian langsung nanti pindahkan. Paling enak kan ke pour plate itu tadi. Harus sampai pengenceran sekian loh ya. Enggak boleh tanah kemudian dihancurkan, diekstrak, kemudian yang ada di dalamnya kemudian ditumbuhkan. Enggak akan tumbuh. Jadi harus diencerkan kesekian pada media yang apa? Media yang sesuai dengan mikroorganisme target tersebut. Jangan asal media, nggak akan tumbuh juga. Pada kondisi lingkungan yang seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya pour plate saja biar enak. Siapa tahu nanti mendapatkan ketiga. Atau kalau memang sudah ada target, ya tapi paling enak pour plate deh saran saya. Nah untuk pour plate caranya biar nanti terpisah antara koloni yang satu dengan koloni yang lain itu nanti juga diperagakan oleh asisten bagaimana caranya agar terpisah. Untuk menggoyang cawannya itu juga ada tekniknya. Jadi tidak suka-suka kalian ya gitu ya. Seperti itu Mbak Nova. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya izin bertanya ya Bu. Iya silakan. Ini 2 orang. Siapa dulu? Ladies first, Bu. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Sebelumnya sebentar. Saya nggak ketemu. Oh ini Mbak Titan ya, kelas A. Iya. Oke, silakan. Saya Titan Memori Yuhana dari kelas biologi A, izin bertanya. Ibu tadi kan menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan suatu mikroorganisme, selain nutrisi harus ada kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui kondisi lingkungan yang ada di tempat tersebut mendukung untuk menumbuhkan suatu mikroorganisme, Ibu? Apakah ada tips atau semacamnya? Terima kasih. Oke, bagaimana cara kita mengetahui kondisi lingkungan tersebut sudah mendukung ya? Lah, sudah dipastikan kan kalau kalian punya suatu bakteri X,
Bakteri X ini harus hidup pada suhu sekian, pH sekian. Lah, kalian kan membuat media itu mengikuti itu tadi. pH-nya berapa, nutrisi apa saja yang dibutuhkan, terus kondisi lingkungannya harus tumbuh katakanlah pada suhu 37 sampai 41 derajat Celcius. Dimasukkan saja ke dalam inkubator. Di inkubator disetting harus tumbuh seperti itu. Dan di inkubator harus ditulisi biar nanti nggak diganti temannya ketika menumbuhkan di lab. Mohon tidak diganti settingan suhu karena kadang teman-temannya itu suka bercanda. Settingannya diganti gitu ya. Jadi harus menyesuaikan. Kalau dia tumbuhnya pada suhu sekian, ya sudah harus masuk di inkubator. Kalau dia mampu tumbuhnya di kondisi suhu kamar, ya sudah dibawa pulang aja ke kosan. Karena dia mampu tumbuhnya di suhu kamar. Nggak usah bingung-bingung. Jadi kerja mikroorganisme itu enak. Bisa kerja di mana saja. Di kosan bisa, asalkan loh ya, asalkan memenuhi syarat-syarat lingkungan yang mendukung itu tadi. Seperti itu Mbak Titan. Oh baik, terima kasih Ibu. Oke. Oke. Sudah ya. Kayaknya mau sholat dulu saya. Sudah jam 3. Saya pun loh, saya jadi rame. Ini ada orang sholat soalnya di samping saya. Kita tunggu dulu ya, break dulu ya. Atau untuk materi ini, nanti kalian dapat mempelajarinya lebih jauh. Ini gampang kok materi ini. Materi ini sama materi minggu depan itu gampang karena bisa dipraktekkan secara langsung. Yang mungkin agak sulit itu materi minggu ke-6 sama minggu ke-7 itu harus banyak membaca. Itu harus banyak membaca sampai minggu terakhir mungkin ya. Itu harus banyak membaca. Kalau ini ya kalau diterangkan itu kadang-kadang agak meraba, tapi ini materi ini didukung dengan praktikum. Jadi lebih enak nanti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang bertanya, saya tidak memberi kesempatan lagi ya untuk yang ingin bertanya. Karena waktunya sudah itu. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Nanti PPT atau mungkin mulai minggu pertama